budak maneh robba naon kabeh nu ditingali ku maneh robba naon nu ditingali robba nu ditingali ku maneh naon Allah jeung ayat-ayat nu ditembrakeun nana ayat nu katingali aya ayat nu teu katingali eta kabeh ayat Allah tangkal ayat Allah taneuh ayat Allah oray ayat Allah eta ayat anu lain tulisan tapi bentukna alam kade maneh ulang ngaguna sika sabab eta teh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi cuplikan video pidato Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau menurut saya apa yang beliau sampaikan itu selalu menarik ya. Ada saja inspirasi terbaru ya yang beliau sampaikan. Dan alhamdulillah apa yang beliau sampaikan itu selalu juga disampaikan lewat media ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang hadir pada saat itu saja yang tahu apa yang beliau sampaikan, tetapi hampir seluruh Indonesia bisa mengetahui apa yang beliau sampaikan. Hanya saja memang beliau menyampaikannya di dalam bahasa Sunda ya, karena beliau adalah pemimpin Jawa Barat yang bahasa suku Sunda adalah bahasa Sunda ya. Tidak mengapa, karena sekarang banyak terjemahannya ya, ada yang sudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa menarik pidato beliau? Karena dalam pidato beliau itu selalu saja ada sesuatu hal yang kita tidak terpikirkan oleh kita, tetapi sama beliau terpikirkan teman-teman ya. Terutama dalam bidang kebersihan lingkungan dan juga terhadap kepeduliannya terhadap masyarakat ya. Masya Allah, sebagai orang yang juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, tentu orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi akan setuju dengan pendapat-pendapat beliau, karena jiwa penolong beliau itu sangat tinggi teman-teman ya. Dan ada juga memang mungkin bagi lawan-lawan politik beliau ya yang ingin juga menyeimbangi ya sepak terjang Kang Deddy Mulyadi ini dengan menyampaikan atau mengeluarkan pandangan-pandangan negatif ya, seperti misal contoh kecilnya Kang Deddy Mulyadi ini lebih cocok mirip dengan maaf Baim Wong ya, seperti itu. Apa-apa selalu dijadikan konten. Padahal apapun yang dijadikan konten itu tidak masalah teman-teman, selama itu memang memiliki kebaikan untuk Kang Deddy Mulyadi sendiri, juga kebaikan untuk masyarakat yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah masyarakat penduduk Jawa Barat. Dan saya pun sebagai penduduk Jawa Barat, sebagai penduduk Sunda asli, saya setuju dengan cara-cara Kang Deddy Mulyadi, yaitu segala sesuatu itu ditampilkan di media sosial. Bukan untuk pencitraan, tetapi agar untuk masyarakat yang tidak hadir pidato beliau bisa melihat lewat media sosial. Dalam hal ini adalah bisa melihat lewat YouTube teman-teman, yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Karena tidak semua orang punya waktu senggang ya teman-teman untuk melihat secara langsung ataupun siaran langsung. Ada orang-orang yang memang sedang sibuk bekerja, ada yang sibuk bertani, ada yang sibuk mengurus anaknya. Nah, dan orang-orang ini butuh media sosial untuk melihat informasi pada saat waktu senggang mereka. Begitu teman-teman. Jadi saya setuju dengan Kang Deddy Mulyadi, apapun disampaikan lewat medsos ya. Nah, jika saat ini ada pendapat yang menyatakan bahwa Kang Deddy lebih sibuk dengan konten, wajar saja. Selama itu tidak mengganggu aktivitas beliau sebagai kepala daerah, kenapa tidak? Dan saya rasa itu justru ya itu saya bilang tadi, itu memiliki positifnya, nilai positifnya teman-teman ya. Dan kita ambil positifnya dan kita buang yang buruk-buruknya. Itu kan moto kita sebagai umat Islam. Nah, ketika ada orang yang berbuat baik kemudian ditampilkan di media, itu bukan semata-mata untuk pencitraan ya. Kalau orang yang sudah mengerti itu tidak akan berpikir demikian. Tetapi justru orang yang mengerti ketika melihat orang melakukan kebaikan, maka dia akan mudah untuk meniru apa yang orang lain lakukan ya. Dan jika ada keburukan, maka orang lain juga akan dijadikan pelajarannya keburukan itu. Misal banyak kasus dalam hal ini kasus perselingkuhan, kasus pencabulan. Nah, untuk orang-orang yang paham, dia akan sadar. Nah, ketika melihat berita-berita buruk, maka dia akan berpikir, oh berarti berbuat buruk atau berbuat salah, selingkuh ataupun berbuat cabul itu ternyata bisa menjatuhkan harga diri. Nah, orang-orang yang berpikir maka dia akan mengambil pelajaran dari situ, maka dia tidak akan melakukan hal yang serupa dengan orang tersebut ya. Minimal dia punya rasa untuk
menjaga diri ya dari perbuatan hal-hal yang seperti itu. Begitupun jika melihat kebaikan-kebaikan, oh ternyata kalau menolong itu, maka itu adalah perbuatan yang disukai oleh orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Atau eh, jika kita membersihkan lingkungan itu dampaknya adalah kita akan memiliki lingkungan yang bersih ya, yang sehat, yang rapi. Nah, tentu di sini kan akan disukai oleh siapapun ya, baik itu orang yang tidak suka kebersihan juga akan menyukai lingkungan yang bersih. Dan kalau memang gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai gaya politik beliau, itu memang gayanya seperti itu. Dan untuk orang-orang yang ingin menyeimbangi sepak terjang politik beliau, saya rasa lakukanlah apa yang beliau lakukan. Karena mencontoh kebaikan itu adalah bukan sesuatu hal yang hina ya. Justru itu bisa membuat kita juga memiliki pahala ya, mendapatkan pahala atas perbuatan baik kita. Bagaimana jika ditampilkan di media sosial? Ya tidak mengapa, karena yang menilai hati itu ikhlas atau ria itu bukan media sosial teman-teman, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kita tidak menampilkan di media sosial, kalau memang rasa ria atau tidak ikhlas itu ada di dalam hati, tetap saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita, walaupun kita menampilkan segala kebaikan kita di medsos misalkan, agar ditiru oleh orang lain, tetapi kita bisa menjaga hati kita dengan ikhlas, ya tentu saja akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konten-konten kebaikan itu lebih dibutuhkan masyarakat kita saat ini dibandingkan dengan konten-konten yang penuh dengan caci maki. Bahkan justru menurut saya itu konten-konten penuh cacian, makian ya, serang sana, serang sini ya, saling menjelekan satu sama lain. Justru itulah konten yang harus dikurangi agar tidak dicontoh oleh anak-anak Indonesia ya. Demikian teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.